Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat siang. Bersyukur untuk hari ini kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kita boleh diberkati dalam pujian penyembahan yang luar biasa. Kita percaya dalam pemberitaan firman Tuhan akan juga memberkati setiap kita. Ada berkat rohani yang Tuhan akan nyatakan. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat sama-sama dari Matius 27 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Tema kita bicara tentang pertobatan agama versus pertobatan Injil. Nah Bapak Ibu dengar kata bertobat, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu sekalian. Kita sangat familiar dengan kata tobat. Ya, tobat itu seringkali diidentikan dengan kita mau berubah. Kita mau hidup kita itu berbeda dengan yang dulu. Kita mau meninggalkan dosa. Dan ini identik dengan sebuah agama yang terus mengajarkan juga untuk ayo bertobat ya. Kekristenan juga mengajar ayo bertobat, kerajaan Allah juga sudah dekat. Tetapi kita lihat lebih dalam lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Matius 27 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Mari kita membaca 3 ayat ini, 1, 2, 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu ia pergi dari situ dan menggantung diri. Ya kita tahu kisah ini bagaimana Yudas yang dia sangat licik sekali ya untuk menjual Yesus, tetapi kita lihat dalam ending kehidupannya kita melihat ada satu kata yang sangat penting ya, bahwa menyesallah ia. Jadi Yudas di sini digambarkan dia sangat menyesal. Nah, pertanyaannya apakah Yudas bertobat? Menurut Bapak Ibu, apakah Yudas bertobat atau hanya menyesal saja? Nah, tetapi kita melihat bagaimana orang yang bertobat itu dia dikatakan juga sungguh-sungguh menyesal ya. Orang yang bertobat gak mungkin tidak menyesal, tetapi apakah menyesalnya di sini dikatakan bertobat yang benar. Nah Yudas dia digambarkan menyesal, saudara-saudara, menyesal. Dia menyesal sekali dia pernah menjual Yesus 30 keping, makanya 30 keping dikembalikan ya kepada imam-imam dan tua-tua Yahudi. Tetapi pertanyaannya apakah ini pertobatan yang sebenarnya yang sesungguhnya? Nah saudara-saudara terkasih, kita melihat bagian firman Tuhan ini, sekilas kita melihat bahwa Yudas ini betul-betul bertobat. Kenapa? Karena dia betul-betul menyesal. Saudara, kenapa saya katakan menyesal? Karena dia sampai dia mengembalikan uangnya, lalu kemudian setelah itu apa? Setelah itu dia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Jadi bukan Yudas ini pura-pura menyesal, Bapak Ibu. Dia pura-pura menyesal itu artinya dia punya main sandiwara. Kalau seperti main sandiwara nggak mungkin dia sampai berujung pada bunuh diri, ya kan? Dia artinya dia menggantung diri, dia betul-betul nyesel banget. Dia nyesel banget. Nah, tetapi di sini penyesalan Yudas dia berfokus kepada dirinya sendiri. Ini yang dimaksudkan dengan pertobatan agama. Dirinya sendiri sehingga dia bingung dia ke depan mau seperti apa yang dia harus lakukan. Dia harus membalas apa yang baik selama dia hidupnya itu begitu jahat, begitu licik, tetapi dia akhirnya dia berujung pada kegagalan dan kemudian dia harus melakukan apa? Supaya dosanya bisa diampuni. Maka itu dia memilih jalan untuk udah frustrasi mendingan saya gantung diri saja. Tidak ada hari depan yang saya bisa lakukan dan saya perbuat. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana pertobatan agama ini bisa digolongkan saya menyesal, ada penyesalan, iya betul. Saya tidak mengulangi lagi, saya harus berubah, saya kapok, iya betul. Tetapi kita melihat fokusnya kepada diri sendiri, self-centered. Tapi pertobatan Injil sifatnya adalah Christ-centered. Pertobatan Injil itu berkata bahwa bukan pertama-tama tentang apa yang saya lakukan, tetapi kepada siapa saya pertama-tama harus datang. Di sini kegagalan Yudas adalah dia sudah menyesal, tetapi dia tidak datang kepada Yesus. Dan itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal sekali. Di mana tidak datang kepada Yesus itu belum dikatakan pertobatan secara Injil sepenuhnya. Tapi dia hanya menyesal secara agama.
Dan saudara bisa bayangkan kalau saudara dan saya jadi Yudas pada saat itu, kira-kira apa yang akan terjadi di dalam pikiran kita. Waktu itu kita datang, waduh saya sudah jual Yesus, kira-kira begitu kan. Nah coba saudara bayangkan ya, saudara dan saya jadi Yudas, anggap saya Yudas ya. Saya berpikir, aduh saya udah jual Yesus, nyeselnya luar biasa ya. Saya nggak mau gitu lagi, tetapi ada rasa bersalah yang menghantui. Nah sekarang what next? What next? Kamu harus berbuat baik. Kamu harus membalas kejahatanmu dengan kebaikan. Harus seperti apa? Saya udah jahatnya luar biasa. Harus kebaikan saya harus seperti apa supaya bisa membalas kejahatan? Kamu harus pelayanan. Kamu harus bangun gereja, berikan persembahan. Nah, begitu sudah lakukan itu masih ada penyesalan bukan? Nah, ini adalah rasa bersalah yang terus dihantuin. Harus sebaik apa supaya saya bisa membalas ini segala kejahatan, membayar kejahatan yang sudah saya lakukan. Nah kemudian tambah banyak dan kemudian wah lumayanlah saya bisa membangun panti asuhan, membangun gereja. Dan lumayan saya lebih banyak daripada apa yang saya lakukan ya hal yang jahat. Nah kemudian kita bisa berpikir lagi di situ, apakah itu cukup? Tetapi ada suara yang menghantui, kamu sudah baik tapi ingat masa lalu kamu. Kamu sudah melakukan kejahatan yang sangat fatal, kamu sudah menjual Yesus. Lalu disitulah mungkin Yudas berpikir bahwa tidak mungkin saya bisa lakukan apapun itu juga selain daripada apa saya menghukum diri saya sendiri. Inilah hukuman yang layak buat saya. Dan ini mungkin hal yang Tuhan saya mau atau agama saya setujui. Ya udah, saya mending berhenti saja daripada hidup ini. Mungkin seperti itu saudara-saudara yang ada dalam pikiran daripada Yudas. Sehingga dia memutuskan untuk apa? Untuk mengakhiri hidupnya. Inilah pertobatan agama. Ini sangat ngeri sekali. Saya pernah berjumpa dengan seorang tentu agama lain, saudara-saudara. Dia betul-betul merasa bersalah sekali karena ada sesuatu hal yang dia lakukan itu, yaitu ketika dia mulai berpuasa, dia berpikir bahwa ini dia mau melakukan ini, tetapi akhirnya puasanya batal dan dia ngerasa seperti salah sekali dan dia ngerasa batal itu seperti Tuhan hukum. Saya waduh ini batal tuh ngerasa betul-betul ketakutan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita itu mengikut agama tertentu, saudara-saudara, di situ ada sebuah sistem bahwa ketika kita ikut ini ada rasa bersalah. Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak berubah. Nah di sini kita melihat ada pertobatan yang jenis kedua, yaitu pertobatan Injil. Bukan pertama-tama tentang apa yang saya lakukan, tetapi kepada siapa saya harus datang pertama kalinya, yaitu kepada Yesus Kristus. Nah di sini saudara-saudara, saya senantiasa dengan istri selalu ngajarin kepada anak saya, kalau mereka berbuat salah, berantem atau apapun itu, saudara, banyaknya anak kecil sudah mulai berbohong dan sebagainya. Begitu kita marah, ayo kamu harus bertobat, jangan ulangi lagi. Janji papi, mami, sambil nyesel, nangis gitu ya saudara-saudara ya. Lalu kita ambil, ayo sekarang koko, dedek masuk kamar, doa sama Tuhan Yesus. Doa sama Tuhan Yesus. Berdoa, nyesel, minta ampun. Bukan hanya papi, mami yang sedih. Papi, mami sedih ngelihat kelakuan kalian, tapi Tuhan Yesus lebih sedih. Tuhan Yesus tahu apa yang kalian lakukan. Lalu kemudian dia masuk ke kamar berdoa. Saya nggak ngerti itu, pokoknya mulutnya komat kamit gitu ya, mulutnya komat kamit. Kayaknya sih sungguh-sungguh saudara ya, kayaknya sih sungguh-sungguh, ya udah gitu ya. Terus kok ada senyum-senyum sedikit ya, kalau senyum-senyum sedikit, nih ngapain gitu kira-kira ya. Setelah keluar kita tanya, kamu kok senyum-senyum kenapa? Iya, ingat tadi main game gitu ya kira-kira ya. Aduh ini gimana sih, belum benar-benar sungguh-sungguh ini berarti, ayo ulang lagi kira-kira ya. Ulang lagi suruh berdoa serius. Nah begitu kita lihat mimik wajahnya serius, nah ini baru benar-benar sungguh-sungguh doa sama Tuhan. Nah saudara, inilah bagaimana ketika proses kita mengaku dosa, bertobat sungguh-sungguh selalu harus ada Yesus yang menjadi tujuan yang pertama untuk kita jumpai. Dan kita melihat saudara-saudara, inilah pertobatan Injil yang sesungguhnya. Dan hal ini sangat nampak saudara-saudara, bagaimana ketika pertobatan Injil itu bukan diukur seberapa dalam kita jatuh, tetapi kepada siapa kita kembali, yaitu kepada Tuhan kita. Di situ Yesus yang penuh dengan kasih, dia akan memeluk kita dan dia akan terus mengangkat kita
Dia tahu kita tidak mampu, tetapi Yesus yang mampu. Pertobatan Injil bicara bukan kekuatan kita untuk bisa kembali, tetapi hanya kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk kembali datang ke dalam pelukannya. Kita yang hancur, kita yang berdosa, dipulihkan oleh Yesus, kemudian diangkat kembali untuk melayani Tuhan. Dan disinilah saudara-saudara bagaimana kisah yang berikutnya kita akan lihat di pemazmur berkata bahwa terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Nah saudara, ini kisah pemazmur yang dia berdosa sama Tuhan. Tetapi yang menarik adalah di sini pemazmur mengkaitkan relasinya dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar agama, tetapi ini relasi dengan Tuhan. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Bukan rutinitas agama. Kalau kamu berdosa, kamu harus melakukan ini dan itu. Supaya kamu diterima oleh Tuhan. Bukan itu saudara, tetapi bagaimana penyesalan itu melibatkan relasi. Relasi yang sudah mendukakan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Pemazmur dia berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Sudah perhatikan ya, ini antara aku dengan engkau, aku dengan Tuhan. Terhadap engkau saja. Pemazmur mungkin juga menyinggung akan hal yang lain, ada manusia-manusia di sekitarnya yang mungkin punya dampak terhadap dosanya. Tetapi saudara, si pemazmur memilih kata-kata ini, terhadap engkau saja aku telah berdosa. Melakukan apa yang kau anggap jahat. Saudara, pertobatan Injil dengan agama bedanya adalah agama itu hanya mengajarkan kita bertobat karena apa? Ada konsekuensi dosa, ada hukuman. Bagaimana kamu akan dicemooh oleh orang-orang, bagaimana secara sosial orang-orang akan menghukum kamu. Tetapi di sini pemazmur dia memilih, itu semua aku tidak peduli, yang penting aku berdosa terhadap Tuhan. Ini relasi antara aku dengan Tuhan yang dianggap sebagai hal yang sangat penting. Dan relasi ini saudara-saudara sangat jelas sekali ketika kita melihat kehidupan seorang anak Tuhan, murid Tuhan yang lain, yaitu Simon Petrus. Saudara, mari kita melihat bagian firman Tuhan Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Kita sudah tahu dan sangat terkenal untuk kisah ini. Saya bacakan buat setiap kita, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus padanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu dan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau hendaki. Tetapi ketika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan engkau membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, di sini ada 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Sampai Yesus ngulang 3 kali itu bukan berarti Yesus enggak dengar jawaban Petrus, ya. Tetapi di sini Yesus ingin mengingatkan kesalahan Petrus yang juga dilakukan sebanyak 3 kali. Apa kesalahan Petrus, saudara? Dia sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Maka Yesus bertanya 3 kali langsung. Aduh, Petrus langsung sedih hati Petrus. Nah, di sini kita lihat sedih hati Petrus, berarti Petrus punya kesedihan. Dan kalau kita lihat bagian yang lain dalam Markus 14 ayat yang ke-72. Dikatakan ketika ayam berkokok untuk kedua kalinya, Petrus teringat
perkataan Yesus dan ia menangis terseduh-seduh. Dikatakan Petrus menangis terseduh-seduh, berarti menyesal, ya. Aduh, kenapa saya menyangkal Yesus? Saya sangat menyesal, bahkan sesenggukan itu ya. Dia sangat sedih sekali, sampai dikatakan terseduh-seduh. Markus bukan lebay, saudara, tetapi dia tahu persis ya. Dia yang menjadi penerjemahnya Petrus, dia yang ikut bersama-sama dengan Petrus, maka dia tahu persis hati Petrus seperti apa. Dia nangis terseduh-seduh, menyesal sekali. Yang Petrus lakukan itu betul-betul mendukakan hati Kristus, mendukakan hati Tuhan. Tetapi kita melihat ya bagaimana dalam suasana seperti ini Yesus menghampiri Petrus dan bertanya dengan sebutan Simon anak Yohanes. Artinya apa? Artinya Yesus tahu dari awal bahwa mungkin hal ini terjadi, tetapi aku tetap memilih engkau. Simon anak Yohanes, ini sebutan yang dipakai oleh Yesus waktu memanggil Petrus menjadi muridnya yang pertama-tama kali itu, saudara. Panggil dengan sebutan Simon anak Yohanes. Dengan sebutan itu maka langsung Simon berpikir, wah ini sebutan sayang, sebutan nama keluarga. Mungkin ada orang yang senang dengan sebutan nama keren yang sudah terkenal dengan jabatan-jabatan tertentu atau gelar-gelar yang hebat. Tetapi saudara, ketika ada seseorang yang menyebutkan dengan nama aslinya waktu nama kecil, mungkin adalah orang tua kita, saudara, kita langsung dianggap adalah orang yang paling dekat sama kita, orang yang paling kenal kita, yaitu orang tua kita. Iya Pak, iya Ma, ya mulai sifat kanak-kanak kita itu mulai muncul. Iya Pak, iya Ma, ya saya, aduh kok aku ngerasa disayang banget gitu ya sama papa mama kita gitu. Saudara. Nah di sini kita melihat bagaimana Simon itu betul-betul sadar bahwa ada pribadi yang mengenal dia. Artinya apa? Artinya Yesus ingin Simon sadar bahwa dia tahu Petrus dari kecil sampai sudah besar dan tahu dalam-dalamnya hati Petrus. Tahu hatinya seperti apa. Dan kita tahu hati Petrus sedang tidak beres. Kenapa sampai dia menyangkal Yesus. Nah tapi di sini Yesus sengaja pakai momen ini sampai 3 kali disebut, kamu tahu kesalahannya apa? Dan aku sebut nama Simon anak Yohanes. Artinya apa? Artinya aku tahu kedalaman hatimu, aku kenal kamu sesungguhnya, aku kenal keluargamu, aku kenal kamu dari siapa. Tetapi aku betul-betul sadar bahwa kamu adalah orang yang sudah bersalah untuk pernah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Nah di sini saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana Simon itu betul-betul mungkin hanya sesekali menatap wajah Yesus. Kalau kita perhatikan ya, mungkin dia sesekali lihat, dia malu sekali. Sudah bisa bayangin bagaimana Simon yang sebelumnya itu luar biasa. Aku berani masuk penjara demi engkau, aku berani mati demi namamu. Bukankah Petrus seringkali melontarkan kalimat seperti ini? Dengan sangat confident sekali dia berani berkata kepada Yesus, tetapi hanya omong doang, omon-omon gitu ya. Tapi hanya omon-omon, ternyata Petrus menjadi orang yang sangat pengecut sekali. Tapi di situ Yesus seperti menyadarkan Petrus, Petrus malu sekali. Seperti inikah diriku, betul-betul aku tidak layak, tetapi ada pribadi yang mengasihi, disebut Simon anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Aku benar mengasihi engkau Tuhan. Bahkan dikatakan lebih daripada mereka ini. Mereka ini tuh artinya adalah bagaimana ini ikan-ikan, nelayan, profesi dia. Yang dia sudah masuk, akhirnya mungkin dia frustrasi, dia pengen kembali menjadi nelayan. Karena apa? Menjadi pengikut Kristus, dia sudah gagal. Dia cari profesi yang sebelumnya. Dan akhirnya di situ dia merasa dirinya tidak layak, sama sekali tidak layak. Dan di situ saudara, Yesus tetap mau pakai Simon untuk gembalakanlah domba-dombaku. Sebutkan 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Dan ini firman Tuhan berkata seperti ini. Artinya apa? Artinya Yesus tetap dengan kadar cintanya Simon yang mungkin dia masih belum maksimal, tetapi dia lihat ada kelembutan hati untuk bertobat. Tetapi Yesus tetap melihat ini suatu hal yang indah di mata Tuhan. Inilah pertobatan Injil.
Inilah pertobatan yang sesungguhnya. Meskipun Simon belum menunjukkan bagaimana kesempurnaannya dia menjadi pengikut Kristus, dia belum KKR kemana-mana, dia belum melayani Tuhan dengan luar biasa. Tetapi kita lihat di sini bagaimana hati Simon Petrus itu sudah berubah. Hati Simon Petrus itu sudah ada menunjukkan bahwa dia betul-betul menyesal dan dia datang kepada Yesus. Dia mau berhadapan secara relasional kepada Yesus. Bukan hanya masalah dia pengen kerjakan ini dan itu, melakukan ini dan itu. Tapi betul-betul aku tidak layak Tuhan, aku tidak layak, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Aku tidak layak untuk Tuhan pakai lagi. Tapi Yesus tetap berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, di sini apakah ada yang merasa diri layak untuk melayani Tuhan? Saudara, kita perlu jujur dalam hati kita ya. Kadang-kadang kita pelayanan udah mulai sekian lama ya, karena pengalaman dan pelayanan itu bisa membuat kita merasa diri makin lama makin layak. Saya sudah bisa melayani, saya sudah bisa nyanyi, apalagi suara saya lumayan lah, kira-kira begitu ya. Tetapi hati daripada Simon Petrus, aku tidak layak Tuhan, aku tidak layak. Kalau boleh ya, kira-kira Tuhan bisa pakai yang lain. Tapi di sini Tuhan tetap pakai Simon Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Di sini Simon Petrus akhirnya mau ikut apa yang Tuhan tuntun. Mau tetap mengikuti Yesus, ikutlah aku, ikutlah aku. Nah, kita bisa melihat di sini apa sih yang membedakan pertobatan agama dengan pertobatan Injil. Agama berkata bahwa saya bertobat, maka saya diperkenan Allah. Agama berkata gini, kamu mau, ya kamu bertobat dulu. Kamu harus bertobat dulu, berubah dulu, maka Tuhan senang. Kira-kira begitu saudara ya. Tetapi Injil berkata bahwa kamu tidak akan bisa bertobat kalau Tuhan tidak mengasihi kamu, tidak berkenan terhadapmu. Ini membedakan antara agama dengan agama yang lain dengan kekristenan saudara. Injil bicara soal kekristenan. Kita tidak mungkin bisa bertobat dulu saudara-saudara. Kita melakukan hal itu akan membuat kita frustrasi. Seolah-olah saudara-saudara kita bisa melakukan dengan kekuatan kita. Tetapi Injil kekristenan justru berkata bahwa kamu tidak mungkin bisa lakukan itu. Maka kamu harus datang dulu kepada Yesus. Yesus harus memulihkan kamu terlebih dulu. Yesus harus melahirbarukan kamu. Sehingga apa? Sehingga kamu nanti bisa bertobat, kamu bisa berubah. Kamu bisa meninggalkan hal-hal yang jahat. Dan agama berkata begini, saya harus bertobat, nanti Allah hukum saya. Nanti Allah melakukan hal-hal yang tidak berkenan, bagaimana? Saya takut karena hukuman Allah. Injil justru berkata, saya bertobat, karena apa? Karena saya menerima kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang sempurna, itulah yang dinyatakan bagi Simon Petrus, yang dinyatakan oleh Yesus. Nah saudara, kita bisa melihat bukan bagaimana respon Simon Petrus itu setelah dia dapat pengampunan dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan kasih ACC. Ya, ini saatnya Simon Petrus untuk kamu menggembalakan domba-dombaku. Kita lihat ini rasul Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bukan karena takut dihukum oleh Tuhan, tapi dia sadar bahwa Yesus itu pernah bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sebanyak 3 kali dia sadarkan kesalahannya. Kesalahannya yang sangat besar itu, dia sangat malu sekali. Tetapi Tuhan Yesus justru mengampuni. Dengan kasih dia menatap dengan kelembutannya. Supaya apa? Supaya Petrus itu betul-betul tahu kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus yang luar biasa. Simon Petrus kemudian menjadi rasul yang hebat, penulis surat Petrus itu adalah Simon Petrus, saudara-saudara. Dan kita tahu dia melakukan KKR di mana-mana, banyak jiwa ya untuk datang di jemaat yang mula-mula. Dia jadi batu karang yang teguh, yang sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Yesus. Gereja-gereja berdiri karena ada batu karang itu. Petrus itu luar biasa sekali, saudara-saudara. Ketika betul-betul menjadi jemaat mula-mula, dia bisa melakukan mujizat dan juga pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah di sini Rasul Petrus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bukan karena takut akan hukuman, bukan takut lagi karena hal-hal yang mungkin bisa membuat dia jatuh dan hancur. Seperti yang pertama kalinya dia pernah jatuh. Tetapi dia ikut karena apa? Karena kasih. Karena kasih.
Nah pertanyaannya adalah apakah kita ikut Yesus? Berdasarkan apa saudara-saudara kita mengikut Dia? Apakah karena agama? Oh, karena kita sudah terbiasa dengan sistem sebuah agama, bukan? Pokoknya kalau ke Kristen namanya beragama ya kita harus ikutin tuh aturan-aturan dan kewajiban-kewajibannya. Hati-hati kalau kamu bolong-bolong beribadah. Nah, nanti Tuhan hukum ya, Tuhan marah. Pekerjaan kita bisa morat-marit, keluarga juga jangan-jangan kita bisa kena penyakit dan seterusnya. Dan itu yang menjadikan kita akhirnya rajin ke gereja, melayani Tuhan, semangat. Tetapi berdasarkan motivasi karena takut. Nanti dikutuk sama Tuhan, dihukum sama Tuhan, takut. Saudara. Tetapi saudara kita melihat bagaimana Injil dan kekristenan itu justru mengajarkan ketika kita itu melayani Tuhan. Bukan berdasarkan karena takut atau konsekuensi dosa, tetapi karena kita itu mendapatkan kasih Tuhan yang sempurna, yang luar biasa. Kita melihat Simon Petrus yang melihat salib Kristus itu, salib Kristus yang sempurna. Aku gak layak, tetapi dia ingat lagi, dia sudah pernah menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus 3 kali, artinya apa? Yesus sampai disalib. Yesus sampai disalib demi dirinya, demi diri kita saudara-saudara. Yesus disalib untuk saudara dan saya. Dan itulah yang menjadi kekuatan yang besar untuk kita melayani Tuhan. Dan bukankah Yesus yang disalib yang sudah mati untuk dosa kita, itulah yang membuat kita tuh sebenarnya saya kok bisa ya ada pribadi yang begitu mengasihi kita sampai dia rela mati untuk kita. Siapa kita yang layak menerima itu? Dan disitulah kita sadar bahwa iya, saya mau melayani Tuhan. Saya mau hidup saya berubah. Saya mau hidup saya untuk menjadi persembahan buat Tuhan. Saya mau pakai uang saya untuk mempersembahkan pekerjaan Tuhan dan gereja Tuhan. Dan di sini saudara-saudara, saya bertobat sebagai respons terhadap kasih-Nya. Dan orang seperti ini akan berhenti untuk mengunggulkan diri dengan orang lain. Kenapa? Karena saya adalah orang yang sebenarnya tidak layak, orang yang berdosa, tetapi karena Tuhan yang melayakkan saya. Sehingga saudara-saudara ketika ada seseorang, R.C. Sproul ya, dia berhadapan dengan ada banyak anak Tuhan yang berkata, kok itu jahat sekali sih, kok itu jahat sekali, kenapa Tuhan itu tidak membinasakan kejahatan? Kenapa Tuhan tidak membinasakan kejahatan? Barangkali itu juga pertanyaan yang ada di dalam benak kita. Waktu kita mau melayani Tuhan ternyata kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak sempurna, bukan? Kok, males rasanya ya kalau berjumpa dengan orang itu. Rasanya kok sepertinya namanya gereja itu kan suci, saudara salah kalau berpikir begitu saudara. Ini belum di sorga, bukan malaikat saudara ya. Ini semua lihat kanan kiri depan belakang, ini bukan malaikat semua saudara-saudara. Tetapi orang-orang berdosa yang mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang jahat sebelumnya. Orang yang jahat, berdosa, tetapi kemudian kebetulan Tuhan itu menatap wajah kita seperti Simon Petrus yang, apakah engkau mengasihi aku ya Tuhan, aku mau belajar mengasihi engkau. Aku bukan orang yang layak, tidak ada pengalaman, dan bukan orang yang sempurna, tapi aku mau belajar Tuhan. Sehingga waktu jatuh bangun, ternyata mungkin kita gagal, tapi Tuhan ulurkan tangan kepada kita sekali lagi saudara-saudara. Untuk apa? Untuk ayo kembali melayani Tuhan. Nah ini di sini R.C. Sproul dia berkata begini, kenapa Tuhan tidak mengeliminasi seluruh kejahatan? Karena kalau Tuhan mengeliminasi seluruh kejahatan, kamu juga akan mati, katanya begitu saudara ya. Dia ini orang yang harusnya sadar diri, bahwa dirinya juga adalah orang jahat, tetapi kebetulan terima kasih karunia Tuhan. Kebetulan kita orang gagal yang kemudian terima untuk anugerah Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana pertobatan Yudas dan pertobatan Petrus itu terlihat sama-sama nyesel, iya. Terlihat sama-sama menangis, terseduh-seduh, iya. Petrus menangis, Yudas juga saya pikir juga menangis karena dia sangat menyesal. Tetapi ujungnya bisa berbeda. Arahnya bisa berbeda. Kenapa? Yudas tidak menjumpai Yesus.
Petrus justru berjumpa dengan Yesus, itulah yang mengubahkan segala-galanya. Kita saudara-saudara, barangkali kita punya pertobatan di dalam kekristenan kita. Kita mungkin unggulkan pertobatan kita. Oh dulu penyembah berhala, sekarang saya ikut Tuhan. Dan kemudian kita mungkin saat ini ada banyak hal saudara-saudara yang membuat kita berubah. Tetapi pertanyaannya, apakah kita berjumpa dengan Kristus? Apakah saudara dan saya sudah berjumpa sungguh-sungguh dengan Kristus di pertobatan atau lahir baru kita? Saudara, apakah itu yang menjadi pedoman untuk kita bisa berkata, saya sudah bertobat? Apakah itu yang menjadi kekuatan buat kita? Iya betul, saya sudah terima kasih Kristus yang luar biasa. Saya harusnya tidak layak, saya harusnya benar-benar nggak ngerti kebenaran firman. Saya sudah jahat tapi diampuni oleh Tuhan Yesus. Saudara, ini ada krisis di dalam keluarga di tengah zaman ini, keluarga Kristen, di mana semuanya sudah serba Kristen, semuanya orang tua Kristen, barangkali anak-anak kita termasuk anak saya ya, kalau ngomong misalnya ada latah dia ngomong, aduh puji Tuhan, haleluya gitu ya kira-kira, oh my God, kira-kira semuanya bahasanya tentang Tuhan. Tetapi saudara, saya sadar, saya harus jelasin dia tentang Kristus lebih banyak daripada yang lain. Kenapa? Karena mungkin belum jumpa dengan Kristus. Saya doakan terus, melakukan kesalahan, ayo minta maaf sama Tuhan Yesus. Begitu berhasil, jangan lupa saya thank you sama Tuhan Yesus. Semua harus dikaitkan dengan Yesus. Supaya apa? Supaya dia betul-betul punya relasi dengan Yesus. Bukan sekedar agama, bukan sekedar melakukan kewajiban-kewajiban agama. Kalau tidak nanti Tuhan hukum dan seterusnya. Dan maukah kita untuk sungguh-sungguh betul mengikuti Yesus? Ini antara kita dengan Yesus, bertobat sungguh-sungguh, bertobat karena kasih Yesus.